mungkin gitu. Apapun yang kamu jalani nanti, bagaimanapun hasilnya, asalkan bisa buat kamu nyaman melakukannya, aku tetap dukung kamu kok. Tetap doain yang terbaik buat kamu. Dan apabila nanti kamu terjatuh, pastikan aku yang akan ada di sana untuk menyelamatkanmu, membantu bangkit lagi seperti sedia kala. Sekali lagi, aku terdiam dan kehabisan kata-kata. Dia kembali menyentuh bagian terdalam dariku. Seakan telah membebaskanku dari jangkar yang telah bersarang lama di dalam tanah. Ada perasaan lega dan sedikit bahagia. Mungkin saja untuk saat ini aku adalah salah seorang yang beruntung bisa mengenalnya. Namun, mungkin juga sebaliknya. Mungkin dialah yang kurang beruntung telah mengenal seseorang yang masih belum bisa melakukan yang terbaik untuknya. Dan ya, Dika nggak kepikiran kalau Dika bisa bikin scene yang begitu sederhana, cuman sangat heartwarming. Dan Dika merasa kalau scene itu adalah scene terbaik yang pernah Dika bikin sepanjang Dika membuat film-film pendek selama ini. So ya, ngomong-ngomong soal film, buat teman-teman yang baru saja kesini, baru saja datang ke channel Dika, kalian bisa nonton film-film pendek Dika di halaman utama channel YouTube Dika. Di sana ada satu playlist berjudul Directed by Dik. Di sana berisi film pendek yang pernah Dika bikin. Setelah selesai nonton film-film lama Dika, kembali nonton film-film pendek Dika, keinginan untuk bikin film baru rasanya stonks. Nah, sebelum ngomongin soal keinginan bikin film yang baru, Dika mau sedikit ngomongin soal ketiga film Dika yang bisa dibilang adalah trilogi dari cerita tentang Dika, yaitu Sorot Lampu Kota, Kategori Hidup, dan Makna Persimpangan. Dimulai dari latar belakang Dika bikin tiga film ini. Sebenarnya tiga film ini dilatar belakangi satu film, yang satu film ini nggak Dika upload di YouTube. Bukan nggak diupload sih, sebenarnya diupload, cuman terpaksa dihapus saja karena ya copyright. Biasanya kalau Dika bikin video yang ada backsound dan lagunya milik orang lain, biasanya itu cuman videonya ini bisa ditonton, videonya tetap bisa ditonton, cuman hasil AdSense-nya dialihkan kepada pemilik hak cipta dari lagu ini. Namun lain halnya di kasus film Everglow yang terpaksa Dika hapus, menyarankan untuk menghapus audio dari film tersebut atau menghapus videonya. Dan kalau Dika hapus audionya, feel-nya jadi ambiar karena memang Everglow sendiri didasari oleh lagu yang Dika pakai itu. Dan akhirnya ya Dika hapus videonya dan Dika upload ke Instagram saat itu. Cuman 1 minggu kalau nggak 2 minggu di Instagram, lalu Dika hapus gitu aja. Jadi sebenarnya di film pendek Everglow ini sebenarnya dari awal cerita sampai di akhir cerita itu tokoh utamanya itu ngelihatin sepotong kertas dari awal sampai akhir cerita. Jadi dari awal sampai akhir isi frame-nya ya tokoh utama di tengah-tengah frame tokoh utama nontonin selebar kertas itu dari awal sampai akhir. Sayangnya Dika nggak bisa ngasih tahu keseluruhan dari film Everglow karena ya berhubung kena copyright gitu tadi, dan Dika juga nggak punya salinan full videonya, jadi ya nggak bisa nampilin sepenuhnya ke kalian. Lah, dari film Everglow ini sendiri munculan niatan untuk membuat film Sorot Lampu Kota. 5 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juni kalau nggak bulan Juli, Dika berencana untuk bikin film pendek lagi berdasarkan film Dika sebelumnya, Everglow. Jadi di film Sorot Lampu Kota ini lebih bercerita tentang menjawab rasa penasaran apa sih yang tokoh utama ini lihatin dari awal sampai akhir di film Everglow, dan akhirnya isi dari kertas itu terjawab di film Sorot Lampu Kota. Dan fakta menariknya, film pendek Sorot Lampu Kota ini adalah film pertama yang menggunakan kamera baru Dika yang sampai saat ini masih Dika gunakan, yaitu Canon EOS M10. Itu adalah film pertama dan video pertama yang Dika gunakan dengan kamera ini. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah nonton film Sorot Lampu Kota cuman masih belum ngejalan ceritanya, jadi jalan ceritanya seperti ini. Karakter utama di Sorot Lampu Kota ini adalah karakter utama yang kehidupannya memang sudah berantakan. Bisa dibilang kehidupannya sudah mengeras. Dan berhubung rasa keresahannya berkumpul jadi satu di kepalanya,
menghantui pikirannya. Akhirnya si karakter utama ini berniat untuk menemui seseorang ini. Namun tiba-tiba di tengah jalan saat dia ingin berangkat menemui tiba-tiba motornya mogok tuh kan. Dan nggak ada pilihan lain karena dia merasa kalau seakan-akan itu malam itu adalah malam terakhirnya di dunia. Jadinya dia ingin menyelesaikan semua keresahannya kepada seseorang yang ada di foto ini. Dan akhirnya walaupun sepeda motornya mogok, akhirnya dititipkan orang dan dia lari menemui seseorang yang ada di dalam kertas ini. Karena ya dia merasa kalau memang malam itu adalah malam terakhir dan harus malam itu juga dia bertemu dengan seorang yang ada di dalam kertas tersebut. Dan di situ Dika bikin seakan-akan dikejar-kejar waktu, jadinya berlari dan dikejar-kejar waktu. Berhubung dia kan lari dan waktu janjian mereka sudah kelewat jauh dari waktu janjian mereka untuk bertemu, akhirnya ya si tokoh utama ini memutuskan untuk move on dari segala kerasaannya tentang seseorang yang ada di dalam foto tersebut. Dan setelah Sorot Lampu Kota selesai, kitaran 2 bulan atau 3 bulan setelah Sorot Lampu Kota ini dibikin, Dika kepikiran untuk membuat sebuah cerita baru. Dika merasa kalau memang di film Sorot Lampu Kota ini masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab di film Sorot Lampu Kota. Seperti mengapa si tokoh utama ini kehidupannya bisa berantakan, lalu sespesial itukah orang yang ada di dalam selembar kertas tersebut, dan masih banyak lagi. Akhirnya Dika putuskan untuk membuat kategori hidup. Kategori hidup ini berlatar 4 tahun sebelum kejadian Sorot Lampu Kota. Jadi alurnya alur mundur. Dan menariknya film kategori hidup ini, dari awal cerita di kategori hidup itu adalah kisah nyata Dika sekitaran 2014-2015, di mana masa-masa Dika mencari siapa Dika, mencari jati diri lah istilahnya. Sampai akhirnya bertemu dengan seseorang yang benar-benar mengubah kehidupan Dika. Dan setelah pertengahan sampai akhir cerita, ada unsur semi fiksionalnya, jadi memang berdasarkan kisah nyata, cuman lebih dikarang lagi, lebih dikembangkan lagi ceritanya biar jadi sedemikian rupa. Dika merasa kalau rasanya film kalau nggak ada konflik, nggak ada masalahnya itu nggak bagus. Akhirnya Dika kembangkan aja dari pertengahan sampai akhir film itu menjadi sebuah konflik untuk film kategori hidup ini sendiri. Jadi ya intinya di film kategori hidup ini lebih menceritakan latar belakang dari tokoh utama yang ada di Sorot Lampu Kota dan menjawab pertanyaan dari film Sorot Lampu Kota, jadi dijawab sudah di film kategori hidup. Fakta menariknya film kategori hidup ini yang pertama-tama yaitu di awal sampai pertengahan cerita adalah kisah nyata Dika, benar-benar kisah nyata, pure kisah nyata. Dan setelah pertengahan sampai akhir alurnya mulai semi fiksional, jadi kisah nyata yang dikembangkan lagi. Dan kedua, di sekitaran depan Grand City Mall Surabaya, dan itu ada tempat yang sama di ending Sorot Lampu Kota dan di, kalau nggak salah, di pertengahan cerita di film kategori hidup. Intinya ada tempat yang sama lah, selalu Dika ingin menampilkan tempat yang sama, tempat yang dulu dan tempat yang sekarang. Dika ingin membandingkan seperti itu aja sih sebenarnya. Sorot Lampu Kota udah, kategori hidup, lalu 1 tahun kemudian Dika membuat sebuah film baru yang Dika kasih judul Makna Persimpangan. Aku bukanlah siapa-siapa, kecuali kebohongan dan penyesalan. Dan ya, Makna Persimpangan ini adalah film yang benar-benar Dika tulis dan Dika kerjain secara mateng dan nggak terburu-buru. Makna Persimpangan ini sendiri berhubung Dika berencana untuk menjadikan film ini film penutup dari Sorot Lampu Kota dan kategori hidup, Dika berusaha untuk lebih nggak terburu-buru dan mengembangkan ceritanya lebih baik dan lebih rapi daripada film-film Dika sebelumnya. Dan ya di film Makna Persimpangan ini
unsur suramnya, unsur keresahannya lebih dapat dibandingkan di film-film Dika sebelumnya. Karena Dika ingin kalau film ini memang benar-benar tadi film penutup dan film yang benar-benar berkesan buat Dika. Jadi dari segala aspek, baik itu dari alur cerita didukung dengan backsoundnya, segala aspeknya Dika pertimbangkan, Dika kembangkan untuk jadi film penutup yang bagus dari film-film Dika sebelumnya. Dan fakta menarik tentang makna persimpangan. Judul makna persimpangan ini sendiri Dika ambil dari potongan monolog terakhir di film kategori hidup. Akan selalu kuingat saat ku tiba di persimpangan. Sesaat sebelum dia pergi, dia tersenyum dan berkata, makna persimpangan ini juga adalah film terpanjang yang pernah Dika bikin sebelumnya. Ya walaupun kesannya agak bertele-tele, cuman Dika merasa kalau makna persimpangan ini alur ceritanya berjalan dengan rapi. Dan makna persimpangan ini sendiri adalah salah satu video Dika yang produksinya lumayan lama, sekitaran 4 bulan. Kalau nggak salah Mei 2019 itu mulai ditulis, Juli 2019 mulai dikerjakan sampai selesai akhir-akhir Oktober dan rilis kalau nggak salah tanggal 9 November 2019 kalau nggak salah. Dan ya itu tadi tentang 3 film Dika. Buat teman-teman yang belum pernah nonton film-film Dika atau mau nonton lagi bisa langsung merapat ke halaman utama channel YouTube Dika. Di situ ada satu playlist yang berjudul Directed by Dik. Dan ya itu tadi sedikit ngomongin ketiga film Dika. Dan ya seperti yang Dika katakan di awal-awal video tadi, kalau setelah nonton film-film lama Dika, rasa keinginan untuk bikin film itu rasanya sangat ingin sekali kembali bikin film baru. Mohon maaf banget ya. Cuman ya kedepannya Dika merasa kalau Dika bakalan balik bikin film pendek lagi, cuman dengan cerita yang berbeda karena memang cerita tentang trilogi Dika sudah berakhir di 2019 di makna persimpangan. Dan untuk film baru Dika ke depannya ya bakalan ada cerita baru sih. Karena Dika sendiri benar-benar kangen untuk bikin film karena kangen dengan prosesnya. Ya walaupun Dika merasa kalau hasilnya nggak sebagus apa yang Dika bayangkan, cuman Dika seneng dalam proses pengerjaannya. Dika kangen masa-masa seperti itu ya karena semenjak pandemi ini Dika nggak bisa kemana-mana, nggak bisa survei lokasi, nggak bisa kemana-mana. Kegiatan di luar rumah sangat terbatas di pandemi ini. Dan Dika berharap kalau tahun ini ya pandemi ini segera terkendali lah. Dika bisa lebih produktif di luar rumah, bisa kegiatan Dika bisa lebih produktif lagi bikin film di luar rumah. Entah itu tahun ini, entah tahun depan, yang jelas saat ini Dika lebih fokus untuk lebih produktif aja sih. Ya karena memang ya 2 tahun belakangan ini Dika nggak begitu produktif di YouTube, makanya ya sering Dika tinggalin gitu aja sih YouTube-nya. Jadi Dika lebih fokus untuk lebih produktif aja sih sebelum Dika balik bikin film lagi. Apakah Dika bakalan balik bikin film baru lagi? Dika pastikan Dika bakalan balik setelah Dika merasa kalau Dika lebih produktif. Cuman untuk waktu dekat Dika rasa nggak dulu. Cuman pasti Dika balik untuk bikin film lagi. Ya, karena ini kameranya sudah ada ketip-ketipnya gambar baterai. Mungkin gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.